Damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali di kesempatan saat ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami dengan kerinduan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dari bacaan mingguan edisi 28 April sampai 4 Mei tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, di minggu berjalan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10 dengan tema mingguan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi, Engkaulah Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Maka kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan kerjakan di setiap momen kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Maka ya Tuhan, ketika kesempatan ini Tuhan beri, kami mau pakai untuk memberitakan firman, mendengarkan firman Tuhan. Kami minta pertolongan Roh Kudus Tuhan. Berikanlah kami hikmat, tuntunlah kami dalam pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh membaca, merenungkan, mengerti, memahami dalam diskusi yang akan kami buat dalam perenungan saat ini, sehingga sungguh hanya nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Ampuni kasihani kami Tuhan, dan berkenan Engkau memakai setiap kami menjadi alat di tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, kembali bahwa minggu berjalan ini kita membaca dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, namun saya akan bacakan satu ayat yang saya pilihkan di saat ini dalam Amsal pasal 3, yaitu ayat 6 dan ayat 9 yang rasanya ini yang menjadi dasar Sinode Gemim kemudian mengangkat tema mingguan ini. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa tema ini diangkat? Ada alasan pemilihan tema yang kemudian juga disampaikan dalam buku MTPJ yang mungkin sebagian dari antara kita sudah miliki. Di sini dikatakan bahwa ada satu fenomena flexing atau pamer harta yang dilakukan baik secara langsung tapi juga di media sosial, sehingga kemudian ini membuat orang ingin diakui karena kepemilikannya, menyombongkan dirinya, ingin dipandang baik di media sosial tapi juga di dunia nyata. Maka di era digital yang begitu terbuka seperti saat ini, kita diajak untuk kemudian merenungkan bahwa apa yang kita punya, termasuk di dalamnya kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, sudah seharusnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Maka tema mingguannya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Menarik bahwa minggu ini kita belajar dari kitab Amsal ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Amsal sendiri kalau kita cari tahu, memang kami sudah sempat posting cukup banyak dalam video-video kami sebelumnya, tetapi sebagai satu gambaran besar saja bahwa kitab Amsal ini merupakan kumpulan ucapan bijaksana yang berbicara tentang hikmat sebagai anugerah dari Tuhan Allah itu sendiri. Allah dilihat sebagai sumber hikmat.
Sehingga ketika manusia menginginkan hikmat, dia perlu memintanya kepada Tuhan Allah. Dan kitab Amsal memaparkan begitu banyak tulisan sehingga disebut kumpulan ucapan bijaksana yang akan menuntun manusia untuk dapat mengenal hikmat, menghidupi hikmat, dan dapat menunjukkan dia memiliki hikmat yang sumbernya daripada Tuhan. Berdasarkan catatannya, kitab Amsal itu banyak memuat amsal-amsal Salomo bin Daud, tapi juga ada amsal-amsal lainnya yang ditulis. Dan kitab ini memberi gambaran tentang pengajaran praktis sehari-hari yang biasa ditemukan mengenai petunjuk kehidupan bagi seorang manusia, orang percaya di dalamnya, kita semua, agar supaya dalam kebijaksanaan yang bermula dari menghormati dan menaati Tuhan Allah sebagai sumber hikmat, kita menjadi berkat dengan dapat menunjukkan hikmat hidup orang yang dituntun oleh hikmat itu. Nah, apa tujuan dari kitab Amsal ini? Kitab Amsal ini bertujuan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip iman dalam sikap dan pengalaman hidup sehari-hari, sehingga dibuatlah dalam bentuk pepatah, peribahasa, perumpamaan, dan lain sebagainya, sehingga yang ada di dalam kitab Amsal ini mencakup begitu banyak lini kehidupan manusia, mulai dari masalah pertemanan. Kita tahu ya, seorang sahabat menaruh kasih dan sebagainya. Dalam hal perkawinan, dalam hal orang tua dan anak, dalam hal pergaulan, dalam hal perekonomian, dalam hal perdagangan, dalam hal strata ada kaya dan miskin, dalam hal juga ada orang benar, orang fasik, ada orang rajin, orang malas, dan lain sebagainya. Oke, saat ini kita akan melihat bagian bacaan Alkitab kita di hari ini melalui jawaban pertanyaan MTPJ. Kami tidak janji, tapi kami upayakan untuk sesegera mungkin dapat membuat renungannya ayat per ayat ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek setelah video ini diposting 1 atau 2 hari ke depan. Tetapi khusus di saat ini mari kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan dalam buku MTPJ di minggu berjalan ini. Di sini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan pertama, apa maksud muliakanlah Tuhan Allah dengan hartamu menurut Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Menarik sekali ya. Karena kalau bicara tentang harta yang ditulis secara spesifik itu hanya di ayat 9. Saya bacakan lagi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Karena Bapak Ibu Saudara, memang kadangkala dalam kitab Amsal satu ayat itu tidak berkaitan dengan ayat yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat konteks ini yang dimulai dengan perkataan hai anakku, seolah-olah pengamsal menganggap anak didiknya sebagai anak. Pengamsal di sini memposisikan dirinya sebagai seorang bapa yang sedang mengajari anak-anaknya. Maka sekali lagi dia mulai dengan perkataan, hai anakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, menemukan bagian ini, maka kita dapat melihat bahwa bagian ini berisi ucapan pengajaran, berisi wejangan hikmat yang disampaikan. Sebagaimana kita tahu tradisi orang Israel, bagaimana orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak-anaknya. Kita bisa baca di Ulangan 6 misalnya ya, ajarkanlah itu berulang kali kepada anak-anakmu pada waktu duduk, pada waktu berjalan bersama dan sebagainya. Nah, sejak kecil anak-anak orang Israel itu sudah diajarkan pokok-pokok iman kepada
Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perkataan "hai anakku" ini menerangkan dengan jelas bahwa pengamsal mencoba untuk berbicara dalam hubungan yang dekat untuk kemudian membuat satu penekanan yang diikuti dalam kalimat ini. Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Maka pengajaran, maka perintah yang disampaikan harus diingat. Tentu ini bukan cuma bicara masalah memori untuk dapat mengingat sebuah pengajaran. Oh, dia kok mampu ingat, dia tidak mampu ingat. Tetapi di sini tentu ada minat, ada keinginan, ada kemauan dari orang yang menerima pengajaran, dari orang yang menerima didikan untuk dapat memperhatikan apa yang diajarkan kepadanya. Sehingga hubungan yang dekat dengan sapaan "hai anakku" ini menunjukkan pengajaran ini diberikan dengan kasih, diberikan tanpa ada gap yang panjang, yang besar antara yang memberi nasihat dengan yang menerima nasihat. Sudah seharusnya maka anak yang digambarkan sebagai pembaca, penerima nasihat dapat menyimak apa yang diajarkan. Dalam bagian ini kita melihat ya bahwa ada konsekuensi, ada upah ketika mendengar, ketika menerima pengajaran di ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu dan seterusnya. Diikuti dengan cukup banyak pengajaran yang sekali lagi akan kami bahas dalam renungan MTPJ di Minggu Berjalan edisi membahas ayat per ayat. Kami di saat ini mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari melihat pertanyaan yang ada. Kembali ya, dia bertanya dalam pandangan kita sebagai pembaca, apa yang dimaksud dengan muliakanlah Tuhan dengan hartamu? Maka kita harus secara spesifik untuk dapat melihat ayat yang ke-9, tapi juga ayat yang ke-10 yang mengikutinya. Bahwa pengajaran muliakanlah Tuhan dengan hartamu di sini, bagi saya yang membaca bagian ini, akan mengikuti orang yang dari awal dia sudah menaruh minat perhatiannya, telinganya untuk mendengarkan yang namanya pengajaran dan perintah yang diberikan. Sehingga ketika dia dengan minat mendengar, menerima ajaran dan perintah, maka apapun yang disampaikan akan dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kenapa tadi kita bacakan ayat 6? Karena sangat baik ketika dituliskan ya, sebenarnya dimulai dari ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu Saudara, harta berbicara tentang apa yang kita miliki secara materi. Harta yang digambarkan dalam bacaan di saat ini diikuti dengan mengingatkan bahwa dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, ini membicarakan kepemilikan apa yang kita punya. Tetapi harus diingat bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hikmat kita dapat menyadari bahwa apapun yang kita punya, semua hal yang kita terima, sekali lagi itu adalah pemberian Allah. Allah adalah sumber segala berkat. Sehingga harta kita, penghasilan kita, semua adalah pemberian dari Tuhan Allah. Maka kesadaran untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita harus diingat bahwa apa yang kita punya harus didapatkan dengan cara yang berkenan. Ya, yang tong punya
torang pe penghasilan, torang pe buah dari usaha yang dilakukan harus didapatkan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita ini sudah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengupayakan yang terbaik dari pekerjaan, dari usaha kita. Maka yang kita terima di dalam takut akan Tuhan itu, kita kelola dengan bertanggung jawab, kita pakai dengan bertanggung jawab, kita pakai semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka saya bisa menjawab ketika ditanyakan apa yang dipahami dengan kata muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka apa yang kita punya, kepemilikan kita, apapun itu, termasuk kehidupan kita ini, harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Maka apa yang kita punya itu dapat kita persembahkan, ya, dari kata sembah, untuk sebagai wujud kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk dapat menjadi puji-pujian kita yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini diikuti dengan ayat 10, sebuah janji yang diberikan ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengakui Dia dalam segala laku kita, ketika kita dalam ayat 7 tidak menganggap diri kita bijak, mampu dengan apa yang kita punya, tetapi kita yang takut akan Tuhan, kita yang menjauhi apa yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita tahu untuk memuliakan Tuhan dengan semua yang kita punya, harta kita, penghasilan kita, kepemilikan kita, maka berkat-berkat Tuhan itu akan ditambahkan dalam hidup kita, ya. Mungkin itu yang dapat kami bagikan untuk pertanyaan yang pertama ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Dalam pertanyaan kedua di buku MTPJ dapat kita baca bahwa di sini ini sudah tidak teks lagi, tetapi ditanyakan begini. Mengapa penting mengajarkan kepada warga gereja supaya mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja hadir di tengah dunia. Gereja ketika ada di tengah dunia, maka harus disadari orang-orang yang ada di dalam gereja yang kemudian disebut gereja itu sendiri. Karena torang kan sebagai gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang Kristus. Kita hidup di tengah dunia ini dan kita bergereja, ada organisasinya, ada jemaatnya, ya. Tentu kita harus melihat bahwa di dalam gereja kita tidak punya sumber dana pasti, mungkin di beberapa gereja ada, tapi pengharapan kita punya dana pengharapan di dalam iman bahwa persekutuan itu kemudian akan menghadirkan orang-orang yang tahu untuk, di sini ditanyakan, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kalau bicara menyangkut materi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan bahwa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yang terutama adalah bicara kehidupan kita. Sehingga ini akan sinkron dengan bacaan kita di minggu lalu, Roma pasal 12. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus karena Dia kudus dan seterusnya, sekali lagi itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati adalah saat kita tahu mempersembahkan seutuhnya kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengapa penting mengajarkan hal ini? Agar kita, warga gereja, gereja itu sendiri yang hidup di tengah-tengah dunia ini dapat terus menyadari semua torang punya cuma Tuhan dak kasih. Maka yang paling utama torang mesti ingat adalah memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya apa itu? Membantu pelayanan gereja, menolong orang-orang dalam gereja yang kelaparan, orang-orang dalam gereja yang putus sekolah, sedangkan kita punya kelebihan kemampuan untuk dapat melakukannya, maka mari kita pakai apa yang kita miliki. Bisa koneksi,
bisa rekan, bisa wadah, bisa ilmu pengetahuan, bisa harta kita, bisa penghasilan dalam bentuk uang yang kita punya untuk dapat dipersembahkan yang terbaik. Bagi orang-orang ini tentu yang terbaik ini kan relatif. Baiknya bagaimana? Ada yang bilang baik kalau nggak anak kasih amplop tabal. Tapi ada juga yang bilang baik kalau engkau memberi dirimu totalitas menolong. Ada juga yang bilang baik, sudah baik jika engkau tidak melupakan orang-orang miskin di sekitarmu. Tentu akan menjadi relatif. Tapi tugas gereja adalah menyuarakan bahwa kita punya tugas ya. Kita tahu ada 3 tugas panggilan gereja. Di dalamnya adalah melayani dari kata diakonia. Maka berdiakonia adalah tugas kita. Sehingga penting untuk tetap mengajarkannya agar gereja menyadari tugas-tugasnya di tengah dunia ini. Nah, itu saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memuliakan Tuhan Allah dengan harta yang dimiliki? Saya rasa ini sudah cukup dijawab pada pertanyaan yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita ketika ada di tengah-tengah dunia, kita tidak boleh lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan untuk jadi terang, jadi garam di tengah dunia. Maka kehadiran kita akan memberi rasa, kehadiran kita akan memberi dampak, kehadiran kita harus memberi pengaruh kepada dunia ini. Sehingga dalam bidang apapun, di tengah hal apapun, kita harus memuliakan nama Tuhan, termasuk di dalamnya dengan harta yang kita miliki. Ketika penghasilan kita makin bertambah, sudah seharusnya tentu kita juga dapat kemudian melihat bahwa ada porsi-porsinya, kita kemudian membantu pertumbuhan gereja Tuhan, membantu orang-orang di sekitar kita, karena kesadaran bahwa apa yang kita punya kok ini cuma titipan dari Tuhan. Sehingga Tuhan mau kita dalam respon ucapan syukur kita tahu memberi yang terbaik, mengingat orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa yang kita punya, kita pakai untuk menghormati Tuhan, dengan cara menghormati aturan di dalam gereja, kemudian aturan di dalam bermasyarakat, dalam porsi-porsi yang dapat kita lakukan. Allah yang telah membuat segala yang baik dalam hidup kita. Allah yang telah membuat bahwa kita yang tidak layak ini diselamatkan dalam anugerah keselamatan di dalam namanya. Allah pula yang telah menunjukkan kasih dan pemeliharaannya, sehingga kita yang kalau melihat ke belakang, bagaimana orang pernah susah, bagaimana orang pernah bekerja keras, bagaimana orang pernah berpeluh dan sampai hari ini berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kepada kita yang telah diberi, ingatlah seperti yang pernah kita alami. Kalau kita pernah melewati masa-masa sulit dalam penyertaan Tuhan, ketika ada masa bersuka, bersenang, jangan lupakan orang-orang yang mengalami masa-masa sulit itu. Sehingga sekali lagi kita dapat memuliakan Tuhan dengan semua yang terbaik, termasuk harta yang kita miliki. Satu kebanggaan Bapak Ibu Saudara, ketika memulai pekerjaan, maka saya juga mendengar begitu banyak teman-teman yang kemudian memberikan buah sulung. Kalau dalam gereja Gemim sering didengar ya, buah sulung itu hasil pertama dari pekerjaan. Seperti yang kita tahu diberikan oleh Habel ya, dalam perjanjian lama, bagaimana juga Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal ya, anaknya yang sulung yaitu Ishak. Kemudian bagaimana juga ada contoh-contoh dalam perjanjian lama. Tentu kita begitu terbatas untuk dapat melakukan semua itu. Tetapi sekali lagi, hal yang baik yang bisa kita buat, lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Hari-hari ini saya mendengar banyak video yang seakan-akan itu memaksa mengenai pemberian persembahan. Sampai kemudian saya cukup berefleksi ketika saya membaca dalam Matius pasal 23 ayat 23. Bapak Ibu Saudara, di sini ketika Tuhan Yesus dalam pengajarannya, dia mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus bilang begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sungguh kita tidak pernah mampu untuk melakukan hal-hal baik tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi harus kita ingat, di samping berbagai pengajaran yang kita terima bahwa Yesus Kristus telah menanggung segala sesuatunya di atas kayu salib. Dalam satu pesannya, ingat, Tuhan Yesus ingatkan ya, yang harus diperhatikan adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ini mencangkup kita gereja yang hidup di tengah dunia. Lakukan itu dengan bertanggung jawab. Apa yang kita punya, ada orang yang boleh membantu pembangunan gereja, lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Ada orang yang dengan harta bendanya dia boleh membantu dengan 1 kubik batu, berikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada orang yang punya uang yang cukup dan dia memberikan ratusan juta, puluhan juta untuk membantu pembangunan gereja. Berikan itu bukan untuk mencari nama, tetapi sekali lagi memuji, memuliakan nama Tuhan dengan apa yang dimiliki. Ada orang hartanya, apa yang dia punya adalah tenaganya, sehingga dalam pembangunan gereja dia hadir dan dia membantu dengan tenaganya. Lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada orang yang dia bisa bantu ketika dalam kegiatan bermasyarakat, dia bisa berikan sedikit dari kelebihan ikan di rumahnya untuk tetangganya. Lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ada orang di mana dia bisa pakai ilmu pengetahuannya untuk mengajar mereka yang buta huruf di lingkungan tempat tinggalnya. Lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang kita lihat sebagai harta kita ya? Kalau itu materi dan kita bisa pakai, bantu, memberi, lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jika itu ilmu pengetahuan, kita bisa berbagi, sharing dan sebagainya. Lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu Bapak Ibu Saudara yang dapat kami bagikan. Akhirnya kita akan berjumpa kembali pada perenungan berikutnya. Ya, saat ini mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menonton kami dalam perenungan saat ini. Tuhanlah yang menolong, yang memberkati, sehingga sungguh hanya namamu yang dipuji, dimuliakan. Ajar kami yang terbatas ini untuk tahu mempersembahkan yang terbaik, untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Sehingga lewat setiap hal yang kami punya, kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati setiap pendengar merenungkan firman, dan Tuhan tolong, hamba-Mu begitu terbatas, tetapi hamba percaya Roh Kuduslah yang akan dapat menuntun setiap pendengar untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti kami dalam channel YouTube kami. Sampai jumpa di postingan kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.